Halo semua, pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget pas lagi ngerakit sesuatu atau gagal total pas nyobain resep baru? Seringnya nih masalahnya tuh bukan di kita, tapi di petunjuknya. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik petunjuk yang sempurna, yaitu teks prosedur. Siap? Coba deh, ingat-ingat lagi, pernah nggak kalian coba ngerakit perabotan? Atau ikutin resep masakan yang kelihatannya gampang, tapi hasilnya malah, ya ampun, berantakan? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Sering banget masalahnya itu bukan karena kita nggak bisa, tapi karena petunjuknya yang bikin pusing. Nah, ini dia bedanya. Di satu sisi, ada rasa frustrasi sampai rasanya kepala mau meledak karena petunjuknya membingungkan. Di sisi lain, ada rasa puas yang luar biasa pas kita berhasil. Kunci pembeda antara kegagalan dan keberhasilan ini seringkali cuma satu hal. Jadi, apa dong rahasianya? Apa sih yang ngebedain instruksi yang bikin pusing 7 keliling sama instruksi yang justru bikin kita ngerasa jadi seorang juara? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jawabannya itu ada di semacam peta jalan yang tertulis dengan baik. Sebuah struktur yang emang dirancang khusus buat nuntun kita dari titik A ke titik B dengan tepat, tanpa bikin kita tersesat. Nah, struktur inilah yang kita sebut teks prosedur. Oke, jadi apa sih sebenarnya teks prosedur itu? Dan apa aja bahan-bahan penyusunnya? Gampangnya gini, teks prosedur itu ya peta jalan tadi. Tujuannya cuma satu, ngasih petunjuk yang urut dan sistematis, biar siapapun yang baca bisa ngelakuin sesuatu dengan benar dan gampang. Kata kuncinya di sini adalah sistematis. Dan tahu nggak? Sama kayak resep masakan, teks prosedur yang bagus itu juga punya formula atau resep rahasianya sendiri. Ada bagian-bagian penting yang wajib ada biar petunjuknya efektif. Ini dia 5 fondasinya. Pertama, judul yang jelas dan langsung ke intinya. Kedua, tujuan yang ngejawab pertanyaan, kenapa gue harus lakuin ini? Ketiga, alat dan bahan, biar semua udah siap. Keempat, nah ini jantungnya, langkah-langkah yang runut. Dan kelima, penutup, isinya bisa kesimpulan atau tips tambahan. Teori doang kan? Nggak cukup ya? Mending kita lihat langsung deh gimana struktur ini bekerja di contoh nyata. Yuk kita bedah resep sorbet buah yang kelihatannya enak banget ini. Perhatiin deh teks ini. Judulnya jelas banget. Membuat sorbet buah gampang dan enak. Dari judulnya aja, kita udah tahu mau bikin apa. Plus dapat janji kalau prosesnya bakal gampang. Menarik kan? Nah, paragraf di awal ini adalah bagian tujuan. Ini yang bikin kita termotivasi. Penulisnya ngejelasin kalau sorbet ini lebih seger dan sehat daripada es krim. Ini langsung ngejawab pertanyaan, kenapa saya harus repot-repot bikin ini? Lanjut, bagian alat dan bahan. Teks prosedur yang bagus itu pasti ngasih daftar semua yang kita butuhin secara jelas, kayak gini. Tujuannya apa? Biar kita bisa siapin semuanya dulu sebelum mulai. Jadi nggak ada tuh ceritanya lari-lari ke warung di tengah-tengah proses. Dan ini dia, jantungnya teks prosedur, langkah-langkah. Coba deh perhatiin penggunaan kata-kata kayak pertama-tama, berikutnya, sama terakhir. Kata-kata ini fungsinya kayak pemandu yang nuntun kita secara urut satu persatu, jadi nggak mungkin bingung. Struktur yang kokoh itu satu hal. Tapi, coba perhatiin lagi deh kata-kata yang dipakai di resep tadi. Pemilihan bahasanya itu bukan kebetulan loh. Ini rahasia kedua dari teks prosedur yang efektif. Yuk kita lihat ciri-cirinya. Ada 3 ciri utama yang bakal kita bahas. Pertama, penggunaan kalimat imperatif alias kalimat perintah. Kedua, konjungsi kronologis yang tadi udah kita singgung sedikit. Dan yang ketiga, ini teknik yang keren banget namanya pelesapan. Kalimat imperatif itu ya, kalimat perintah langsung. Cuci, campur, aduk, simpanlah. Bahasanya tuh lugas, aktif, nggak pakai basa-basi, langsung ngasih tahu kita apa yang harus dilakuin. Terus konjungsi kronologis. Anggap aja ini rambu-rambu lalu lintas di dalam sebuah petunjuk. Kata-kata kayak setelah itu, berikutnya, atau kemudian, itu mastiin kita ngikutin jalur yang benar dari awal sampai akhir, nggak ada yang kelewat. Nah, ini bagian yang menarik banget. Pelesapan. Ini tuh seni menghilangkan kata-kata yang diulang-ulang dan nggak perlu. Coba dengerin kalimat ini. Aduk agar-agar dan susu, lalu aduk terus agar-agar dan susu sampai larut. Bertele-tele banget kan? Nah, dengan pelesapan, kalimatnya jadi jauh lebih efisien. Kemudian aduk sampai larut. Simple, padat, jelas. Enak banget kan didengarnya? Oke, sekarang kita udah tahu nih resep rahasianya. Kalian bakal sadar deh, kalau teks prosedur itu ada di mana-mana, bukan cuma di buku resep masakan. Kita ambil contoh lain ya, tip buat hidup sehat. Ini juga sebuah teks prosedur loh. Tujuannya ya biar bugar. Isinya ya langkah-langkah buat mencapai tujuan itu. Perhatiin deh bahasanya, ada penomoran 1, 2,
3 yang jadi penanda urutan, terus ada kata kayak makanlah, itu kan kalimat perintah. Strukturnya sama persis, ngasih serangkaian instruksi buat mencapai sebuah tujuan. Jadi intinya apa sih? Gini rangkumannya. Pertama, ingat teks prosedur itu panduan langkah demi langkah. Kedua, dia punya 5 bagian struktur yang jelas. Dan ketiga, bahasanya itu efisien banget, pakai perintah langsung, penanda waktu, dan teknik pelesapan. Itu dia resepnya. Nah, sekarang pertanyaan buat kalian. Lain kali pas baca resep, atau manual perakitan, atau petunjuk apapun, coba deh perhatiin strukturnya. Kalian sekarang udah tahu rahasia di balik petunjuk yang baik. Semoga nggak ada lagi cerita perabotan yang miring atau masakan yang gagal ya. Makasih banyak udah nyimak.